Halo sobat cuma di rumah, kembali lagi bersama kita di Beben Bincang Bisnis Media ini. Asik. Nah, Mas Latif, setelah kita kemarin temanya tentang bisnis clothing, Yoi. sekarang kita di tempat di mana anak muda berkumpul, Mas Latif. Anak muda. Iya, kita kan anak muda, Mas Latif. Oke. Kita ada di salah satu coffee shop yang ada di daerah Tembalang. Namanya ini Coffee Shop Buntara. Oh, Buntara. Buntara. Ini salah satu produk dari Buntara. Tadi ini saya nggak minum kopi, tapi saya nongkrong di coffee shop karena saya anak muda satu. Anda juga seperti itu tampaknya. Anda minum teh, tapi Anda nongkrong di coffee shop. Iris. Tuh. Jadi coffee shop ini itu merupakan pemiliknya itu saya agak dekat Pak. Itu cutting kita dari Udinese. Cutting. Iya, cutting. Langsung aja mungkin kita mau Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung sambut. Ini dia. Mas Rufi. Itu kita langsung aja boleh. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas. Pagi. Halo. Siap. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sekarang sedang sibuk apa, Mas Rufi? Ya sedang sibuk ngelola inilah. Mengelola coffee shop Buntara ini. Ya. Jadi Mas Rufi, kita di sini mau ngobrolin tentang gimana sih dunia bisnis coffee shop di kalangan anak tongkrongan milenial kayak kita ini. Kita kan Oke. masih anak tongkrongan milenial. Oke. Kalau Mas Rufi sendiri masih anak tongkrongan. Anak tongkrongan Gen Z. Baby boomer ya. Betul. Kita 80-an. Gitu ya. Boleh. Jadi untuk pertamanya nih, Hmm. saya tahu tuh Mas Rufi itu awalnya merupakan anak konten kan. Ya. Anak konten kreatif, buat konten, buat web series sama saya kemarin Ya. dulu ya. Pas saya semester 1 Mantap sekali. ya, di salah satu media ternama ya Di Udinus. di Indonesia. Tanpa menyebutkan nama ya. Ya. Lalu setelah lulus, Banyak yang belum cair katanya. setelah lulus, Wah. Tidak ikut dong saya. lalu Mas Rufi setelah lulus ini saya kaget karena tiba-tiba membuka coffee shop. Kenapa membuka coffee shop? Kenapa nggak bisnis yang lain gitu? Iya, contoh kayak mainan anak gitu. Iya. Nah, sebenarnya mau jualan apa ya? Cimol. Aduh, masih nyari lagi lucunya, tapi nggak nemu. Oke. Nggak apa-apa. Sebenarnya tuh buka coffee shop emang udah lama di rumah, cuman kan emang diem aja. Pengennya tuh diem sukses gitu loh. Oh. Nah, ternyata diem ya biasa aja. Belum. Belum. Bukan biasa aja. Belum. Sukses, tapi akan sukses. Amin. Bukan biasa aja. Amin. Jadi pertamanya emang diem aja tiba-tiba bisa buka outlet di salah satu daerah Tembalang. Ya. Iya. Pusat dari Jalur gazanya masyarakat. coffee shop. Nah, kenapa nih kok berani banget buka outlet tiba-tiba di Tembalang? Padahal kita tahu Tembalang itu salah satu dunia coffee shop lah. Iya, karena kan Tembalang ini udah terbentuk lah, marketnya tuh udah terbentuk sama namanya dunia coffee shop sama burjo. Nah, makanya itu kan berani aja kita untuk akhirnya aku sama partner akhirnya dapat tempat di sini dengan traffic yang oke, dengan market yang oke, market yang seksi lah. Nah, makanya tertarik sama yang seksi-seksi gitu. Tapi sebelum coffee shop tuh coffee shop duluan atau burjo duluan sih sebenarnya? Di Kalau daerah Tembalang? kalau di daerah Tembalang coffee shop dulu. Oh. Coffee shop dulu. Burjo baru. Baru datang. burjo. Burjo tuh setahun belakangan ini baru akhirnya burjo berkembang, burjo kekinian lah. Mulai di konsep seperti ya buat nongkrong dan mereka kan juga ada kopi, cuman kan kopi-kopi yang Kopi kemasan, instan. kopi instan benar. Tapi Gitu. coffee shop itu juga nggak mati ya, walaupun burjo berdagang bla bla bla. Yang lebih murah kan bisa ke burjo, tapi coffee shop tuh kenapa nggak mati menurut Mas Rufi, kenapa? Karena marketnya beda dan tujuan orang ke burjo dan tujuan orang ke coffee shop itu beda. Mungkin karena market burjo mungkin emang bisa menyasar semua anak muda lah ya. Tapi kan kalau yang di coffee shop ini kan dia cenderung terbagi-bagi lah.
nggak ada yang mungkin klasmennya orang-orang yang mau ngerjain tugas atau sekedar buat sharing bisnis dan lain-lain. Oh, oke. Tapi sekarang Burjo juga udah Ya, udah Kelas glow up, ya. bener. Karena kan semakin kesini ternyata peminat Burjo juga semakin banyak juga, dan marketnya juga ada lah. Kalau di Tembalang kan marketnya juga ada. Jadi ya segala usaha menurutku kalau di sini kalau kemasannya oke dengan cara branding yang oke dengan pengenalan yang oke, menurutku jadi. Oke. Gitu. Sobat Cuan di rumah mungkin dari tadi sudah sampai sini. Tadi juga Mas Irsad juga sudah menyinggung nama Buntara. Nah, kita langsung tanya langsung ke ownernya. Arti kata Buntara itu apa? apa sih arti kata Buntara? Ya benar. Buntara itu sebenarnya dalam bahasa Sanskerta artinya semangat. Nah makanya itu yang kita angkat buat jadi tema umumnya di Buntara dengan pemilihan warna dan lain-lain, karena kan ya semangat cenderung merah dan lain-lain. Nah makanya aku pilih pemilihan warna yang merah dan terang lah. Terus makanya di medsos kita juga kita branding dengan cara yang mungkin belum sebagus yang orang-orang lain pengen dari sebuah coffee shop, tapi kita berusaha untuk nyampein pesan kita tuh ke para customer kita lah gitu. Dan kita bangun apa kayak antara barista dan customer tuh jadi deket, jadi teman lah, karena itu kan buat jembatan yang oke juga gitu. Buntara. Semangat Bundara. Makanya Oke. di cup Bundara sendiri itu ada kata-kata quotes ya. Iya. Sengaja ditambahin berarti. Sebenarnya tuh kosong, cuman karena waktu itu, nah dari podcastnya Om Deddy sama CEO-nya Tokopedia. Siapa Cuk? CEO-nya Tokopedia siapa? Nadine. Oh bagus, bener. CEO-nya Tokopedia siapa ya? Putra. Ya Cowok. benar, betul. Cowok betul. kan, Benar. CEO. Masuk bisa. Putri. Iya. Ya bisa. Makanya untuk sobat cuan yang lagi depresi atau lagi gak semangat buat ngerjain tugas, mending ke Bundara karena disemangatin langsung sama kamu. Oke, boleh. Bisa minta semangat sama ownernya juga di sini. Iya. Langsung main aja ke Bundara makanya. Nggak perlu sama ayam. Betul. Jadi lanjut ya Mas ya. Iya. Jadi itu menurut Mas Rufi nih, coffee shop sendiri itu menurut Mas Rufi itu untuk apa sih? Apa sih coffee shop itu? Menurut Mas Rufi sendiri. Kalau menurutku ya Tugas kah atau apakah? tempat ketemuan aja. Ketemuan entah itu ketemuan buat ngerjain tugas atau ketemuan cuman sekedar nongkrong, sharing dan lain-lain. Menurutku ketemuan aja. Ketemuan antara barista dan customer, antara pemilik dan customer, antara customer dan customer. Menurutku tempat temuan, tempat nongkrong lah. Jadi bisa jadi relasi buat anak muda. Bisa. Buat kenal sama semuanya. Ya. Dan kenapa bisnis coffee shop yang Mas Rufi pilih? Karena kan awal kan dulu kan pas aku seusia kalian itu kan juga mengalami ini semua, membuat ini semua, dan juga nyambi jadi barista. Nah dari situ kayak di tempatku dulu kerja itu kayak membebaskan untuk membuat menu. Jadi aku bisa explore di sana, explore sama pemiliknya, explore sama suppliernya. Jadi aku tahu nih, oh ini ambilnya di mana, oh ini ambil di mana, oh beans yang kayak gini tuh nyarinya di mana, daerah apa. Jadi aku tahu. Jadi setelah aku kerja di sana, dapat ilmu yang menurutku pas, makanya aku udah deh cabut. Jadi belajar dulu menjadi barista, baru membuat. Ya benar. Mungkin Mas Rufi seusia kita itu masih Iya masih mencoba semuanya, betul. Bahasa Jawanya itu survive. Survei. Iya. Oh survive. Nah, Oh boleh. bisa Ya, Mas. survive ya. Bener kan? Iya. Jadi kita lanjut lagi. Tadi kan Mas Rufi ngomong tentang coffee shop itu sebagai tempat untuk kumpulnya anak muda. Ya. Nah, kalau Bundara itu sendiri itu tuh Mas Rufi mau jadiin tempat apa sih? Konsepnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya Buntara ini sendiri tuh aku pengen jadi tempat yang asik buat semuanya. Jadi kan di campaign-nya kita pas mau mulai buka di sini adalah
asik di Buntara. Jadi apapun yang kalian lakuin tuh asiknya ya di Buntara gitu. Jadi mulai dari kalian mau nugas, ya nugasnya asiknya di Buntara. Mau nobar, asiknya ya di Buntara. Betul, semua Mau tuh. pacaran, asiknya ya Bu. Lah betul. Mau apa lagi? Semuanya. Mau tugas, mau pacaran, semuanya. Asiknya Udah di Buntara. Nah, betul. Nah, Buntara, jadi itu yang solusi pengen. tepat Buat semua kegiatanmu lah. Mau ngapain juga. buat semua urusan Oh, Anda. Iya, buat semua Iya. urusan Anda. Jadi lanjut lagi kita. Kan kemarin ini baru aja selesai COVID ya. Ya, Masa endemi lah. ya endemi. Nah, gimana sih cara coffee shop ini Buntara ini bertahan di masa pandemi, Man? Kan berdirinya juga pas pandemi atau sebelum pandemi? Jadi berdirinya tuh karena emang pandemi, terus karena udah lulus kuliah terus nganggur. Makanya awalnya kan di rumah dulu, buka di rumah dengan manfaatin ojek online. Oh. Kayak gitu. Terus akhirnya hanya berjalan beberapa bulan, akhirnya tutup, pindah ke kedai yang agak kecil. Jadi kayak pakai kontainer gitu, berjalan beberapa bulan dan akhirnya dapat tawaran di sini yang lebih besar. Dan makanya menurutku proses pandemi ini kayak ada orang yang masih pengen nongkrong, orang yang kangen sama ketemu teman-teman dan lain-lain. Nah, suasananya itu yang akhirnya aku memberanikan buka di sini karena aku mikirnya pas waktu buka di sini karena udah mulai kayak tanda tandiannya tuh ya walaupun kadang ada PPKM lagi ya naik turun tapi aku mikirnya waktu itu sama partnerku juga ini bakalan selesai tahun ini gitu aja. Mikirnya adalah ini bakal selesai tahun ini, kalau aku eksekusi tahun ini berarti kan pas selesai gitu. Walaupun awal-awal buka juga dapat PPKM dengan Satpol PP suara sirine di mana-mana, tapi lah saya aduh nggak nemu lagi. kurang cepet ya. Oke. Ya. Mikir dulu. Oke, Mikir dulu, masuk. Kata punchline. Ya. Ngomong-ngomong saat partner nih. Ya. Iya. Saya dengar nih partner Mas Rufi itu kekasih dari kuliah. Ya. Itu susah nggak sih? Punya partner seorang deket sendiri atau temen lah, atau menurut Mas Rufi susah atau lebih gampang? Ya kalau menurutku untungnya kan awalnya pacarku lah ya. Pacarku tuh mikirnya aku waktu itu nongkrong di Burjo. Pengennya sih buka Burjo. Pengennya. Waktu itu kan udah ada Burjo lah, cuman masih yang Burjo belum seindah sekarang. Iya, sekarang Burjonya belum seindah sekarang, belum menggiurkan sekarang. Waktu itu pengen buka Burjo karena belum banyak saingan. Terus akhirnya pas dihitung-hitung kok modalnya ngeri juga nih. Dan belum ada tabungan buat kesana. Terus akhirnya buka yang modalnya tipis-tipis dulu lah. Untuk cek pengenalan nama juga Buntara tuh kayak gimana. Terus akhirnya ya kita coba buka di rumah itu. Jadi kayak trigger lah. Oke, aku buka yang bisnis lain. Ternyata juga pacarku juga suka banget bisnis gitu. Suka banget kelola bisnis karena Dari jurusan apa itu? sama ilmu komunikasi. Waduh, betul. Komunikasi. Ilmu fisika. jadi kayak saling menyemangati satu sama lain. Lebih ke saling nutup kekurangan satu sama lain. Nah. Ya, jadi saya tahu bahwa diri coffee shop tuh susah-susah gampang. Menurut saya salah satu hal yang paling susah itu pemasaran. Iya, betul. Gimana sih cara nge-branding coffee shop Buntara ini sendiri? Kalau Dengan aku, cara Mas Rufi. iya kalau aku dan tim sih kan tadi ya emang kita mau buat satu campaign yang asiknya di Buntara itu. Jadi kita baru bikin beberapa kayak kita tuh pengen kamu kalau misalnya mau nge-game kan kemarin juga aku bikin turnamen Mobile Legends juga terus beberapa kali nobar juga. Jadi kalau orang mau nongkrong di sini tuh kalian bebas mau ngelakuin apa aja. Gitu. Aku mau menyampaikan pesan itu ke para customer lah. Kamu tuh ke Buntara nugas juga boleh, apapun terserah gitu loh. Jadi aku ambil tema ini tuh yaitu karena pengen jadi Buntara yang asik aja gitu. Asik buat semua orang, Iya. kalangan anak muda. Dan barista aku pun juga aku tak bilangnya lah untuk sama customer harus gimana lah. Gimana cara apa ya namanya? Bangun Melayani. relasi, iya betul. Karena kan kalau
Ya, service Iya, customer. betul. Kalau baristaku juga bisa welcome ke orang untuk ngobrol dan lain-lain kan punya kedekatan yang mungkin bisa jadi di Buntar aja baristanya enak. Apa kalau diajak ngomong nggak banyak cemberut. Nah, gitu. Berarti coffee shop itu bukan sekedar tempat kopi, bukan kalau bikin bisnis coffee shop bukan tentang kopi doang, Iya, benar. tapi bisa eventnya juga Ya, harus jalan. banyak aspek lah. Banyak aspek untuk makanya ribet, tapi pasti bisa. Kita lanjut. Menurut Mas Rufi sendiri, apakah dunia bisnis coffee shop ini kelamaan itu akan hilang? Kalau aku lihat-lihat nggak hilang, cuman berevolusi aja. Ada tuh yang pakai botol. Kita kan awalnya juga pakai botol kaca, kayak gitu. Terus ada juga yang berevolusi jadi kayak kamu minum kopi di kaleng. Ya pakai tembor juga. Iya betul. Ini juga itu ada. Nggak Ada tahu. dakul. Oh, Nah, Iya. disedot langsung itu bisa. Nah, berevolusinya kayak gitulah. Jadi cara menikmati kopinya itu beda. Dengan cara yang beda, benar. Dipuluk sekarang. Enggak, canda. tidak bisa dong. Lanjut. Nah, menurut Mas Rufi ini anak tongkrongan milenial itu nyari coffee shop yang kayak apa sih? Umumnya pengennya tuh dia suasananya kayak gimana? Selain murah dan enak. Iya. Menurutku murah dan enak kalau di Tembalang, menurutku nggak jadi patokan juga. Jadi jual murah tuh belum tentu coffee shopnya laku, dan jual mahal juga belum tentu coffee shopnya itu sepi. Jadi tergantung sama konsep apa yang dibangun jadi coffee shopnya itu. Jadi kalau misalnya kalian kayak misalnya di sini kan ada beberapa coffee shop juga. Jadi ada yang untuk khusus buat ngerjain tugas, emang cozy tempatnya dan lain-lain. Mungkin mereka worth it buat dapetin itu, gitu. Jadi kayak orang tuh kalau mau nongkrong itu udah tahu mau nongkrong di tempat mana dan dia mau ngapain. Nah, gitu. Misalnya dia mau tugas, ya nugasnya di sini. Dia mau cuman sekedar nongkrong, ketemu partner atau ketemu apapun siapapun ya bebas. Jadi perlu diketahui sobat cuan di rumah. Jadi di sini tuh setiap coffee shop yang di Tembalang itu memiliki segmentasi pasar masing-masing. Ya betul. Ada yang diperuntukkan untuk tugas, juga bisa untuk nongkrong, itu juga bisa ada untuk makan, itu juga ada yang juga untuk apa ya? Lanjut ada. Pokoknya semua ada di tempat. Lanjut. Ngobrolin soal customer, anak muda. Nah, ini. Menurut pendapat Mas Rufi ini, gimana menurut pendapat Mas Rufi tentang anak muda yang cuma nongkrong aja tapi nggak beli kopi? Nah, itu Kenapa tuh? karena kan ya kan karena tipe customer kan juga banyak ya. Ya. Jadi ada ya beberapa customer kita yang datang tuh tampilannya modis kece. Berapa harga outfit lo? Ya betul. Tampilannya kece, tampilannya ya kayak orang-orang gaul pada umumnya lah. Nah, tapi kesini aku mikirnya adalah, oh ini orang-orang nongkrong nih, lumayan. Dalam segi sales lumayan lah ya. Mikirnya udah setiap kepala tuh udah mikirnya, oh sales nih. Nah, kayak gitu. Nah, betul. Nah, tapi kok setelah aku tinggal balik ternyata cuman satu nih kejual. Dari 8 orang yang nongkrong, yang beli cuma satu, dan itu temennya yang pakaiannya paling biasa aja. Oh, malah gitu ya? Jadi Nah. sobat di rumah, jadi outfit dan apa yang kita pakai tidak menjadi patokan setiap orang. Nah bener, aku malah senang kadang orang yang tampilannya biasa aja, tapi dia menghargai gitu loh. Kamu kan misalnya kan kita kan pergi ke tempat orang, mau nongkrong, mau ngerjain tugas, otomatis kan kayak kita menyewa tempat. Setidaknya kita beli sesuatu yang kita tongkrongin lah. Nah ini tuh dia emang bener-bener sama sekali. Nah, nggak apa-apa. Masnya ya bukannya nggak apa-apa, tapi Ya kayak kalau aku menurutku kayak tampilan mungkin modis loh, sumpah. Tapi kok rak sesuai mbak isi dompet lu. Ada shop pay later, Mas. Waduh, semua pay later ya.
Ini saya sedikit tersinggung tentang itu. Apa? Pesennya teh tawar. Ya mungkin kan lagi mengurangi gula, Iya. menjaga kesehatan, bisa. Gitu. SDM rendah. Kita lanjut aja ya. Bener. Minum Jadi- dulu sobat. Minum. Santai. Enggak apa-apa, santai-santai. Maaf bro Ki. Lanjut. Lanjut, Mas Rufi. Untuk Mas Rufi, apakah mengadakan sebuah event di coffee shop itu secara berkala itu penting banget? Menurutku penting karena apalagi untuk coffee shopku ya, karena kan baru beberapa bulan. Jadi dari segi nama juga apa sih ini Buntara? Kan belum pada tahu lah. Lah makanya aku di sini dan teman-teman yang mengelola ini juga dengan cara yuk kalau kita mengenalkan nama Buntara nggak cuma dari promo aja, tapi juga kerja sama brand, bikin event. Nah itu yang kita mau kejar sekarang karena kan kita masih baru setahun aja belum genep. Ibaratnya kalau bayi kan masih digendong. Nah, Buntara, Majreng. Gitu ya? Iya, betul. Menjadi jokes itu kan. Bisa. Boleh. Tapi nggak banyak juga coffee shop yang tanpa event pun dia juga bisa masih berdiri gitu. Nah, benar. Itu membutuhkan beberapa tahun untuk struggle. Iya, kan karena setiap coffee shop mereka punya cara untuk membrandingnya sendiri-sendiri. Mungkin dengan cara live musik juga bisa, dengan cara mungkin pengenalannya lewat sosial media, dia bisa ads dan lain-lain juga bisa. Nah, cara yang kita ambil yang untuk sekarang masih perbanyak untuk kolaborasi aja. Kolaborasi. Gitu. Oh iya. Kolaborasi itu loh, cola dan Kolaborasi. ya. Nah, iya. cola apa tuh? Cola Ayo, setuju. kolaborasi perpaduan Aduh. antara satu individu dengan individu lain Hah? untuk mencapai tujuan bersama. Oh. Itu yang ori aja. Oh, ya. Oke. Jadi selanjutnya di segmen terakhir nih kita akan memainkan sebuah games namanya Disordered. Nah, Mantap. nah, tahu Disordered apa? Udah tahu. Masa nggak tahu? Oh nggak tahu beneran? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu beneran nih. Saya bacakan ya. Ternyata nggak tahu beneran. Nah, jadi Mas Rufi ini akan diberikan dua pilihan Iya. opsi. Nah nanti Mas Rufi bisa memilih antara ini atau ini. Tugasnya This Mas Rufi. or Dead. Iya. Oke. Dead. Sama alasannya nggak tuh? Iya. Iya. Oke. Tentu. Iya. Sama memberikan statement Ya. alasan. Udah siap? Oke, siap. Siap? Oke. Siap? Siap? Siap. Siap. Oke. Oke. Siap. Siap. Barista harus hitam. Siap. Barista. Enggak. Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Memilih bisnis atau konten kreatif? Harus cepat, Mas. Konten kreatif atau konten creator nih? Konten kreator. Kalau konten creator kan aku pun di sini juga bikin konten. Jadi Ya semuanya. Lu nggak bisa. Saya sendiri disuruh Cuan. nggak bisa. Dia harus Ya, memilih bener. salah satu dari bisnis Kan atau konten kreator. kan sobat cuan, aku juga sobat cuan. Jadi mendahulukan cuan. Karena jadi barista cuan, Iya. jadi konten creator cuan. Wah marut dengan lah. Bagi-bagi. Ya mungkin kalau suruh dipilih karena aku suka lebih ke suka dunia kreatif, mungkin konten creator Konten kreator. yang berbisnis. Kalau Mas Irsad sendiri apa? Proyek. Menguli. Saya masih struggle mencari Oh. apa yang saya inginkan. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan kedua. Mas Rufi ini seorang penikmat kopi atau penikmat senja? Waduh. Sangat sering dihubungkan, kopi itu sangat sering dihubungkan dengan Iya, senja. benar. Indigo. Waduh. Indie. Penikmat kopi atau penikmat senja? Penikmat senja. Penikmat. Sama bikin quotes di TikTok. Mantap. Kasih dong, kasih quotes untuk sobat cuan. Waduh, mati. Kurangi gengsi perbanyak aksi ya kuwi. Lah bener. Kurangi gengsi, perbanyak beli. Ya. Berarti apapun tempatnya pokoknya senja. Iya, senja. nomor satu. Senja tuh the best.
padahal minumnya leci tea. Lah bener, seger. Ngajarnya nongkrong aja ngopi. Ayo ngopi. Belinya teh tawar. Ya betul. Enggak apa-apa. Teh tawar anget lagi. Ya. Lanjut. Pertanyaan nomor 4. Sepi tapi ada yang beli atau rame tapi cuma sedikit yang Kalau aku sih mending Iya. bisa. Oh iya betul. Lanjut. Kalau saya sih Ngono. enggak ya. Iya. Kurang ya. Iya. Lanjut. Kalau aku lebih ke yang penting ada yang beli. Yang penting berarti Ah, dikit tapi yang beli. ya benar. Karena kan ya ini semua kan kita ujung-ujungnya ke sales ya, ke penjualan. Kalau rame-rame doang mah kalau penjualannya juga kurang juga buat apa? Mending kita mungkin ojek online-nya kita rame dan lain-lain. Nah, mending aku milih ke situ karena ujung-ujungnya yang kita jualan kan juga Sama aja Keuntungan. Sales, yang nongkrong 8 yang beli 1. nah betul. Sama aja kayak tadi. Menu-menuin tempat Itu doang. target pasar Anda berarti pas. Iya, Ya, udah. sangat pas. Kalau bisa itu yang depan itu suruh sini aja nongkrongnya. Ya betul. Di sana keramaian. Pindah sini aja. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir dan kata kameramen saya ini yang paling susah. Oke. Iya. Mantap, siap. Pertanyaannya, ditinggal pacar atau bisnis bangkrut? Ditinggal pacar atau Ditinggal bisnis pacar bangkrut? tapi bisnisnya wah tinggi. Hah? Atau bangkrut tapi sama pacar Karena menurutku kan modal juga modal berdua. Mending kalau bisnis bangkrut buka yang lain. bisnis bangkrut buka yang lain. Berarti tetap memperdayakan Pacar. Betul. Karena kan kalau udah nemu yang pas susah. Oke Mas Rufi, untuk di penghujung acara nih ya, Iya. bisa kasih pesan untuk anak-anak muda kayak kita yang lagi Ya, terutama sobat cuan di rumah. wah tuh Eh. lagi struggling. Lagi struggling. Iya. Lebih banyak ke kepo. Kepo dalam hal apa tuh? Kepo dalam hal kalian udah nentuin nih satu, misalnya 5 tahun ke depan bakal apa. Nah itu kalian harus, wah, cita-cita mulia sekali ya Anda. Oke, lanjut. Nah lebih ke situ, jadi nentuin misalnya 5 tahun ke depan bakal ngapain, terus perbanyak link untuk menggapai tujuan 5 tahun ke depanmu itu. Oke. Gitu aja sih. Itu. Dan mimpi, rencana, komitmen, kenyataan. Oh. Mantap. Good. Oke, terima kasih Mas Rufi atas Siap. kesempatannya pada hari ini. Yang mau main bisa di Bundara. Bisa langsung di Bundara, alamatnya ada Alamatnya di di bawah. Jalan apa? Jalan Banjarsari Selatan nomor 49. Langsung. langsung Oke. besok di sensus. Waduh. Oke, terima kasih Mas Rufi. Siap, Terima thank kasih, you. teman-teman. Sampai buat kan? Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ada Bye. silakan.